Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal saham BRI Syariah. Nah, sebenarnya ini kita sudah bahas sebelumnya soal analisa fundamental sederhananya atau review saham BRIS sebelumnya. Tapi kali ini kita mau lihat potensi saham BRIS akan naik sampai di harga berapa atau prediksi saham BRIS. Nah, ini juga terkait timing kapan menjual saham ini berdasarkan analisa teknikal saham BRIS. Nah, seperti apa penjelasannya teman-teman? Sebelum itu saya ingatkan kembali buat yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk channel analis saham syariah, dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, kita akan lakukan analisis teknikal sederhana, tapi sebelum itu kita lihat dulu penjelasan sebelumnya soal BRIS. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan soal bagaimana sih fundamental saham BRIS. Jadi kalau kita melihat untuk saat ini BRIS itu ada di PBV 1,8 dengan PER atau price to earning ratio 40,6 dari angka yang disetahunkan. Jadi dengan harga 975 pada waktu itu saya review masih di harga 800-an. Nah, ini sudah hampir menyentuh angka 1000 perak teman-teman. Nah, seperti apa? Kalau kita lihat pada saat closing price-nya masih 308, itu PBV-nya 0,6. Nah, sekarang berbeda 1,8. Nah, bagaimana sih potensi BRIS ke depannya? Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa cara sederhana untuk memprediksi harga saham dari anak perusahaan saham yang listing di Bursa Efek itu biasanya, ini catat, biasanya tidak lebih tinggi dari induknya selama fundamentalnya memang tidak lebih baik dari induknya. Nah, kalau kita lihat secara fundamental, BRIS ini kalah dengan saham Bank BRI atau BBRI. Nah, kalau kita lihat dengan return on equity sampai 11%, sedangkan BRIS hanya 4,5%, maka kita katakan secara sederhana dulu bahwa secara fundamental BRIS belum lebih baik dari induknya. Sehingga rumus sederhana yang diajarkan sebagian pakar, ya bukan banyak, bahwa harga saham dari saham anak perusahaan itu tidak akan lebih tinggi dari saham induknya selama fundamentalnya juga tidak lebih baik dari induknya. Maka kesimpulannya paling mentok harga saham BRIS ini akan naik di PBV 2,8. Paling mentok, ini prediksi teman-teman. Kalau misalnya dia naik sampai PBV-nya 3 kali, 4 kali, maka kita katakan itu karena faktor gejolak pasar. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia tidak akan naik lebih dari itu. Tapi kalau karena gejolak pasar, karena faktor syariahnya yang pertama, dan faktor sentimen positif dari labanya yang naik cukup signifikan dibanding dengan kuartal 2 tahun 2019, di mana tahun 2020 ini laba bersihnya mencapai 117 miliar, sedangkan di tahun 2019 hanya 35 miliar lebih. Nah, itu artinya bahwa ini adalah sentimen positif yang bisa mengangkat saham BRIS untuk naik lagi lebih tinggi. Tapi ya itu tadi kita sudah jelaskan bahwa mungkin PBV-nya tidak akan lebih tinggi dari 2,8. Itu mungkin ya teman-teman. Nah, PBV 2,8 itu berapa sih untuk BRIS? Nah, ini saya sudah ada data laba bersih saham, earning per share-nya adalah 12 dengan harga 975, maka price to earning ratio aktualnya, ya bukan disetahunkan, aktualnya adalah 80. Kalau disetahunkan berarti kita bagi 2 berarti 40-an price to earning ratio-nya. Nah, PBV-nya itu kalau dengan angka book value-nya adalah 536. Nah, inilah sebenarnya harga wajar untuk
saham BRIS. Jadi teman-teman cari harga wajarnya, maka dia harusnya sama dengan book value-nya, tapi tidak semua saham bisa seperti itu teman-teman. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, kalau dengan book value 536 koma sekian, maka PBV BRIS saat ini dengan harga 975 adalah 1,8. Nah, kalau kita katakan mungkin mentok-mentok di 2,8, kira-kira dengan harga berapa PBV-nya bisa naik ke 28. Coba kita 1200, ini 2,24 atau 1400, 2,6, 1000, dia di harga 1500 itu PBV-nya bisa sama dengan induknya. Kalau Bank BRI saat ini PBV terbarunya adalah 2,5, 2,4 ya. 2,4 yang saya sudah hitung juga 2,4, sehingga untuk BRIS bisa jadi kemungkinan, karena ini kita cara sederhana teman-teman, bukan kita tidak pakai kalkulator nilai intrinsik yang sudah saya publish di channel ini, tapi kita pakai hitung-hitungan sederhana. Kalau dia mau naik, maka mentok-mentok di 2,8. Karena rumusnya tadi, dia tidak akan lebih tinggi dari saham induknya selama, nah ini catatan pentingnya, selama fundamentalnya juga tidak lebih baik dari induknya. Karena memang ini tidak lebih baik, maka di harga 2,8 itu sudah mahal banget. Jadi di harga 1.500 mahal banget. Tapi apakah mungkin akan naik di harga 1.500? Nah, itu kita harus lihat analisa teknikal saham BRIS ini seperti apa. Oke, kita lihat saja langsung teman-teman. Nah, ini adalah teknikal grafik harga saham BRIS. Kita menggunakan candlestick dari Yahoo Finance. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, saya sampaikan bahwa ini bukan analisis teknikal yang mendalam. Kita lihat secara sederhana saja karena kita alirannya fundamental. Kita mau lihat secara teknikal seperti apa. Nah, rumus sederhana yang selalu saya sampaikan pada teman-teman, lihat garis MA-nya ini. Jadi kalau garis MA-nya berada di bawah pergerakan candlestick-nya ini, maka itu positif untuk trading di saham tersebut. Kalau candlestick-nya ini sudah turun dan melewati salah satu dari garis MA ini, maka itu artinya saham BRIS sudah waktunya untuk dijual. Nah, ketika dia turun misalnya di sini di harga 675, maka teman-teman jangan bisa jadi sahamnya berlanjut turun, atau bisa jadi sahamnya akan stagnan di situ sampai nanti rilis laporan keuangan kuartal selanjutnya, yaitu kuartal 3. Nah, teman-teman, di sini kita lihat secara teknikal semua garis MA-nya itu berada di bawah candlestick-nya ini. Jadi itu artinya positif untuk trading di saham BRIS ini. Hanya untuk pandangan dari pemilik akun JSX Pro, jadi Rian Filber, itu mengatakan kalau memang mau trading di saham yang paling aman, itu kalau pergerakan candlestick-nya berada di bawah garis MA200. Nah, MA200 itu yang orange ini. Tapi ini nantinya akan bergerak lagi, nanti seperti apa teman-teman. Nah, secara kalau kita lihat candlestick-nya ini tidak menunjukkan untuk akan turun dalam waktu dekat teman-teman. Sehingga baik yang sudah, khusus untuk yang sudah megang saham ini, maka ada baiknya melihat secara teknikal saja, bukan fundamental. Jadi karena ini kita sudah berada di valuasi yang tidak, kalau kita ukur ya, valuasinya itu sudah melebihi dari PBV yang kita bahas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman lihat lagi. Sehingga untuk menilai kapan mau melepas atau timing menjual saham ini adalah
murni kita hanya melihat teknikal saja, khusus untuk yang sudah masuk. Tapi yang belum membeli saham BRIS, saya pribadi tidak akan tertarik untuk membeli saham ini, karena selain valuasinya sudah agak mahal, dan kita melihat bahwa saham BRIS potensi untuk naik mungkin belum bisa kita katakan sangat kuat karena dari sisi candlestick-nya ini. Kemudian kita lihat dari indikator RSI-nya, teman-teman. Kalau sudah pernah melihat penjelasan saya soal RSI ini, jadi biasanya saham yang menarik dibeli itu kalau RSI-nya itu berada di antara 60 80 menurut sebagian pakar ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah di atas 70 baru mulai trading. Nah, di sini sudah melewati angka 80 sebenarnya sudah harus mulai hati-hati karena bisa jadi sahamnya akan mulai berbalik arah seperti pada kondisi di tanggal 16 bulan 7 ini. Harga sahamnya sudah mulai berbalik arah karena memang secara analisis teknikal saham-saham yang sudah garis RSI-nya sudah melewati poin 80 ini biasanya sudah mulai harus hati-hati, dan untuk yang belum membeli saham BRIS itu jangan masuk dulu di saham ini. Jadi tunggu pergerakan sahamnya misalnya turun lagi seperti posisi seperti ini, maka baru mulai masuk. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat kita soal prospek saham BRIS atau potensi saham BRIS ke depannya dari sisi analisis teknikal atau analisa teknikal. Oke, buat teman-teman, ini bukan prediksi yang pasti akan terjadi karena ini adalah prediksi, tapi secara teknikal sudah kita jelaskan dan fundamentalnya juga sudah di video sebelumnya, sehingga kalau harga sahamnya mungkin tidak akan naik sampai 1000 dan berbalik arah, maka bisa jadi itu murni karena gejolak pasar, bukan karena fundamental BRIS. Dan kalaupun naik sesuai dengan yang kita hitung-hitung tadi, maka itu juga tetap gejolak pasar. Karena sekalipun valuasinya kinerjanya sedang baik, tapi valuasinya sudah kita jelaskan bahwa itu sudah cukup mahal untuk saat ini. Oke teman-teman, sudah cukup lama videonya. Mungkin itu saja penjelasan saya soal prospek, harga wajar, analisa, potensi, dan sebagainya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.